Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua buat anak-anakku yang berada di rumah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam, kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Kembali Bapak menyapa, mudah-mudahan anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Bapak sangat yakin dan begitu yakin bahwa kalian akan senantiasa mengikuti pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti karena ini merupakan fondasi buat kalian dalam rangka menata diri kalian, akhlak kalian, perilaku kalian di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam beraktivitas dan juga melakukan amal ibadah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahwa tentang perilaku jujur, bagaimana perilaku amanah, dan juga bagaimana perilaku istiqomah. Ada 3 sifat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bab tentang perilaku jujur. Anak-anakku yang berbahagia, yang di rumah dan dimanapun Anda berada semuanya, jujur adalah sesuatu yang sesuainya sikap antara perkataan, kemudian hati, dan juga perbuatan. Kesesuaian antara 3 ucapan, hati, dan perbuatan. Inilah yang dikatakan dengan jujur. Sering kita mendengar orang berkata jujur, namun hatinya berkata tidak. Perbuatannya juga tidak mencerminkan kejujuran, dan itu tidak bisa dinamakan dengan jujur. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati kita. Apapun yang kita lakukan, kalau hati kita berkata tidak jujur, maka itu pasti adalah perbuatan itu menyalahi aturan, tidak sesuai dengan hak nurani kita, dan itu pasti tidak jujur. Kalau hati nurani selalu mengajak kepada kejujuran dan kebenaran, tetapi kita enggan biasanya melakukan perkataan hati nurani kita. Justru kita akan sebaliknya melakukan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Dan apabila itu dilakukan, maka itulah yang dinamakan dengan dusta. Artinya kita berbohong. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan hati nurani kita dan seringkali bertentangan dengan hati kita. Itu namanya adalah bohong, dusta, bukan jujur. Mengapa kita harus jujur? Begitu pentingkah kita berjujur, berperilaku jujur? Tentu. Jujur itu sangat penting dan dihargai di lapisan masyarakat, dimanapun kita berada. Jujur itu sangat dihargai oleh orang lain. Apalagi kita sebagai makhluk sosial yang memerlukan kehidupan harmonis dan pertolongan orang lain. Kalau kita tidak jujur, maka kita tidak akan memiliki teman yang sebaik-baik teman. Untuk kehidupan yang lebih baik, kita harus senantiasa mengarahkan diri kita untuk senantiasa melakukan sesuai dengan kata hati nurani kita, dan karena itu adalah kejujuran. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah bin Mas'udin an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kata Nabi, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Apa kata Nabi? Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita kepada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Ada ungkapan
yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, jujur itu memang sangat mahal. Karena kejujuran itu terkadang sangat berat kita lakukan. Karena kita terbuai oleh godaan setan. Yang seharusnya kita menuruti hawa nafsu. Yang seharusnya kita mengikuti kata hati nurani kita. Tetapi hati nurani kita tidak pakai. Melainkan kita pakai, kita turuti hawa nafsu kita. Dan itu merupakan tentu saja tidak sesuai dengan hati nurani kita. Berarti itu tidak jujur. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita, pada umatnya, pada masa jahiliyah yang sangat sulit mencari orang-orang yang jujur pada kala itu. Tetapi dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya, bahkan beliau digelari dengan as-siddiq, orang yang selalu benar, atau al-amin, orang yang sangat dipercaya di kalangan bangsa Quraisy. Kejujuran berbuah kepada kepercayaan, sebaliknya dusta akan menjadi orang lain tidak percaya dan menjauhi kita. Bahkan orang lain tidak mau menemani kita. Oleh karena itu, jangan takut dan risau. Karena lebih baik berkata jujur daripada berbohong. Karena kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang dianjurkan di dalam agama kita, yaitu ad-dinul Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, walaupun pahit. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Jangan kau campur adukan antara yang benar dan yang salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campurkan, kata Allah, kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Anak-anakku yang berbahagia di rumah dan dimanapun Anda berada. Itulah sekelumit tentang bagaimana kita harus berkata jujur. Dan itu penting. Kemudian yang kita pelajari adalah perilaku amanah. Bagaimana orang berperilaku amanah? Anak-anak semuanya tahu bagaimana berperilaku amanah? Apakah amanah itu, anak-anak semua? Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Orang yang senantiasa menjalankan amanah itulah orang yang dipercaya. Orang yang dipilih oleh rakyat menjalankan amanah. Kalau amanah itu dijalankan, maka rakyat pun akan senantiasa memiliki dia. Itu amanah namanya. Amanah yang diwajibkan ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada orang lain, dan juga senantiasa mengamalkan ajarannya, itu amanah. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pasti dia akan menjalankan amanah itu. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak menjaga amanah, maka orang itu adalah yang tidak bertanggung jawab. Contoh yang gampang. Mungkin di antara kalian ada yang minjam pulpen, buku, dan lain sebagainya. Setelah 1 minggu, begitu dia mau minta kembali barang yang dipinjam, dan kamu tidak bisa mengembalikan. Dan ternyata barang itu hilang, entah di mana. Dan kamu sebagai orang yang bertanggung jawab, harusnya itu menjaga jangan sampai hilang barang tersebut. Dan sebagai konsekuensinya tanggung jawab kamu adalah mengganti barang temanmu yang hilang itu. Itu namanya amanah. Sekecil apapun itu pertanggungjawaban yang diamanahkan kepada kita harus kita laksanakan demi kita menjaga amanah itu tersebut. Misalnya, kalian dikasih tugas pikir di dalam kelas. Berarti itu amanah. Maka amanah itu harus kalian jalankan untuk membersihkan kelas. Atau juga, kalian dikasih amanah adalah untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Guru semuanya. Amanah itu adalah kalian percayakan. Dan kalian harus laksanakan amanah itu. Karena Anda bertanggung jawab.
kalian harus berlatih bagaimana bertanggung jawab. Nah, untuk berlatih tidak sulit sebenarnya, dari kecil tidak sulit untuk berlatih. Mulailah menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab pada saat kebersihan tadi dikit. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga amanah. Melaksanakan ibadah sholat, bagian juga daripada amanah. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, ternyata tidak sulit amanah itu. Karena kita harus membiasakan memang untuk melaksanakan amanah itu. Tanpa disadari, kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa yang tahu kelak di antara kalian akan bisa mendapatkan amanah yang lebih besar. Nah, itu jadi wali kota, gubernur, dan presiden, menteri, dan sebagainya. Tentang amanah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal amirul lazi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang rakyatnya, tentang negara, harta kekayaan negara yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benarkah sudah dikelola untuk kemakmuran rakyat? Benarkah benar-benar menjaga keadilan untuk rakyat? Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam amanah itu. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anakku semua sudah tahu. Itu pertama, amanah yang pertama, ya. Allah berfirman tentang amanah ini, ya ayyuhallazina amanu la takhunu la takhunu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Anfal ayat 27. Nah, bagaimana Allah sudah menegaskan, anak-anakku yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Contoh amanah kepada Allah ini menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya apa? Zakat, puasa. Itu kita laksanakan. Yang tuni anak yatim, itu kita laksanakan. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah terhadap siapa? Manusia. Nah, amanah terhadap manusia. Amanah ini meliputi hak antar sama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita wajib mengantarkan barang tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun Anda berada dan juga yang di rumah. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri kita sendiri. Apa amanah kita terhadap diri sendiri? Amanah ini dijalani dengan memelihara, menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah berfirman, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min ayat 8. Nah, 3 amanah ini harus kalian ketahui. Yang pertama tadi adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua adalah amanah kepada orang lain. Yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri.
Apa dampak positifnya kalau kita senantiasa memegang amanah? Yang pertama, dipercaya orang lain, dan ini merupakan modal utama di dalam diri kita kalau kita senantiasa memegang amanah itu yang sangat berharga. Karena kita akan disenangi oleh orang lain dan dihormati orang lain. Yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, kalau kita amanah. Dan yang ketiga, hidupnya akan senantiasa sukses, dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah di antara amanah. Kemudian perilaku amanah ini dalam kehidupan sehari ada menjaga titipan, mengembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, menjaga rahasia yang telah dibicarakan oleh orang lain. Jangan sampai orang lain ada yang tahu tentang rahasia yang dibicarakan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Kalau kita sebagai pejabat atau pemimpin, untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, baik itu juga rahasia umum, keluarga, itu adalah merupakan amanah. Amanah terhadap jabatan artinya kita benar-benar melaksanakan jabatan itu sesuai dengan fungsinya dan tidak menutupi aturan yang berlaku untuk kepentingan orang lain. Yang keempat adalah memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya amanah. Tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah yang kita pelajari adalah istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pendirian yang terus-menerus melaksanakan konsekuen terhadap apa yang dilakukan. Itu namanya istiqomah. Contoh istiqomah misalnya, kita melaksanakan sholat 5 waktu, senantiasa rutin. Tidak kadang 5 waktu, kadang 2 waktu, kadang 3. Itu tidak konsekuen, artinya tidak istiqomah, tidak menerus. Orang yang istiqomah senantiasa dia melaksanakan sholat 5 waktu, sudah diprogram sholatnya 5 waktu. Dan dia sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Itu namanya adalah istiqomah. Orang yang senantiasa istiqomah insya Allah, apalagi di dalam melaksanakan perintah Allah, Allah akan memberikan hikmah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang istiqomah inilah innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Oleh karena itu, para anak-anak semuanya, orang yang istiqamah itu akan senantiasa perilakunya. Satu, hikmahnya adalah orang yang istiqamah jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut, gelisah, merasa sedih, dan tidak juga digantarkan dalam kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, orang istiqamah adalah sabar mendirikan sholat, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan, kita wujudkan dalam kegiatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, itu istiqamah. Belajar terus-menerus hingga paham, senantiasa menaati peraturan. Istiqomah tidak kadang-kadang saja menaati peraturan. Anda seorang pelajar, berarti taat, harus melaksanakan tugas. Tugas yang telah diberikan oleh guru berarti Anda laksanakan, kerjakan, itu amanah. Kalau Anda tidak mengerjakan berarti Anda tidak istiqomah. Tidak terus-menerus Anda seorang pelajar. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang, nyaman, bahagia, enjoy, happy. Artinya dia senantiasa istiqomah melaksanakannya. Anak-anak yang berbahagia dimanapun Anda berada ataupun di rumah, itulah gambaran tentang 3 perilaku. Yang pertama adalah jujur, kemudian amanah, dan yang ketiga istiqomah. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa menambah wawasan kalian, dan silakan juga kalian untuk mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan. Silakan cari buku bagi internet dan sebagainya untuk menambah wawasan kalian tentang materi kita jujur, amanah, dan istiqomah ini. Bapak harapkan mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan jika kurang paham silakan Anda bisa bertanya kemanapun boleh. Karena itu adalah penting buat kalian untuk menambah wawasan pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.